Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan pada bab 1 kemarin, yaitu tentang memperkuat akidah Islam, yang mana kompetensi intinya juga sudah kita sampaikan. Kompetensi dasar, indikator pencapaian serta peta konsepnya sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama kemarin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian kita akan jelaskan juga tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan, serta kita akan coba menyimpulkan materi-materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama dan kedua ini. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama kita bahas itu pengertian iman. Menurut bahasa, iman itu berasal dari kata atau bahasa Arab, terdiri dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu wa tasdiqu bi qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang yang beriman. Iman itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang dia imani. Yang kedua, tingkat kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimaninya itu didasari oleh alasan tertentu. Adapun tingkat yang ketiga adalah tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi sesungguhnya mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengertian Islam. Islam secara bahasa juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman. Artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam itu ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagai firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya
kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari pengertian ini, Islam itu mencakup 5 hal. Yang pertama, bersahadat dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, haji jika mampu. Kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dan selanjutnya pengertian ihsan. Ihsan itu berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menyerapkan hal ini disebut sebagai seorang muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. Yang keempat adalah ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Pembahasan selanjutnya tentang hubungan iman, Islam dan ihsan. Hubungan iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai seorang Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan kepada akidah dan keyakinan. Ilmu membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf atau orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama.
yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu ilmu tentang ilmu akhlak atau batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan. Wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dan menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan, memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkannya dalam bentuk menjalankan rukun Islam dan dengan benar, dan memiliki keiksanan yang sempurna dalam kehidupan, dan akhirnya kita akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai refleksi setelah kalian belajar materi akidah Islamiyah, di atas coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam? Apa yang kalian lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islamiyah? Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tetapi tidak melakukan rukun Islam dalam berbuat baik kepada sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini mesti kita jawab. Sebagai rangkuman atau kesimpulan dari materi akidah Islam, yang pertama kita membahas atau menyampaikan tentang pengertian akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Yang kedua, dasar akidah Islamiyah itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha segalanya. Selanjutnya, jika unsur yang tidak mungkin dipisahkan, 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Islam dan ihsan adalah implementasi keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.